Aktor muda Jeff Smith boleh bernafas lega setelah 5 bulan mendekam di balik jeruji besi usai divonis bersalah karena kasus narkoba dengan barang bukti 0,52 linting ganja. Jeff Selasa lalu akhirnya bisa menghirup udara bebas. Rona bahagia tampak dari wajah kekasih Aisha Shakila ini, bahkan sang bunda yang setia menemani Jeff tak bisa menahan rasa harunya di hadapan awak media. Jujurnya 5 bulan aja udah cukup berat sih buat saya. Terutama yang saya pikirin ya terutama yang mama gitu. Karena mama, saya hidup dari kecil sama mama doang gitu kan, berdua aja gitu. Jadi ya kepikiran aja gitu sama mama sendirian di sini, nggak ada yang jagain. Kalau saya sih mungkin masih bisa jaga diri gitu, insya Allah dimanapun saya berada gitu. Cuman mama gitu kan, gimana gitu kepikiran aja terus gitu. Itu sih yang selalu saya pikirin selama 5 bulan. Tapi kondisi saya selama di sana alhamdulillah baik-baik aja, dan ya alhamdulillah banget sekarang udah nyampe rumah. Pasti kangen sama mama dong, itu terutama banget gitu. Tapi di luar dari rumah sendiri mungkin futsal kali ya, kangen banget sih. Itu kan hobi banget gitu, main bola itu kangen banget main bola. Terus juga kangen naik gunung gitu, kangen juga sih syuting kerja. Cuman gak ada yang tahu ntar ke depannya gimana, doain aja ya. Selama 5 bulan dalam jeruji besi, semua karir yang tengah dibangun Jeff hancur. Ia harus kembali memulai dari nol. Beruntung kisah cintanya bersama Aisyah tak kandas. Apalagi sang kekasih selalu setia menemaninya saat masih dalam jeruji besi. Iya, yang jelas gue sendiri sangat menghargai sih apa yang udah dilakukan sama Aisyah selama ini gitu. Dan gue ada di Hotel Prodeo gitu, terutama yang sangat gue apresiasi itu karena nyokap gue sendirian tinggalnya, Aisyah selalu nemenin nyokap gue gitu. Aisyah selalu ngehibur nyokap gue, Aisyah selalu nemenin nyokap, terus juga kalaupun kemanapun nyokap mau pergi, Aisyah nemenin terus gitu, selalu nganterin juga gitu. Terus juga di setiap persidangan Aisyah pun selalu ikut gitu, nemenin mami juga. Jelas sangat-sangat persidangan aja kalau pas datang ke ya, apapun itu gitu. Aisyah selalu nganterin dan nemenin gitu. Terus juga nggak ketinggalan apa yang udah dikasih sama Aisyah ke gue sendiri juga, perhatiannya gitu. Dia selalu nungguin, banyak banget sih halnya, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Yang jelas gue sangat mengapresiasi dan sangat menghormati apa yang udah dia lakukan. Ya intinya sangat berterima kasih, Tuhan udah nemuin gue sendiri. Gadis muda ini memang tampak tak goyah meski kasus sang kekasih terbilang mencoreng nama baik. Nyaris di setiap ada kesempatan, Aisyah selalu datang menjenguk menemani ibunda Jeff. Lantas seperti apa ekspresi bahagia dan harapan ibunda Jeff? Ya, bersyukur alhamdulillah banget. Senang banget Jeff udah bisa pulang. Balik lagi sini kumpul sama mami. Harapannya sih buat Jeff semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Lebih baik dalam banyak hal ya, ibadah iya, karirnya iya, sukses segala macam. Lebih berhati-hati dan waspada dalam berteman dan bergaul. Itu aja. Kalau dari aku sendiri, mungkin ya terutama aku harus jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terutama untuk orang-orang yang aku sayangin, diri aku sendiri, dan mungkin ya aku berharap sih aku masih ada kesempatan untuk jadi dunia entertain lagi sih. Saat Jeff sudah bernafas lega, selebriti sekaligus musisi yang terjerat narkoba, Angie Drive, kemarin baru saja menjalani sidang perdana atas kasus kepemilikan narkoba jenis ganja.
Pada sidang perdana itu, Anji didakwa pihak jaksa penuntut umum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kami dari tim JPU ya kan membacakan surat dakwaan atas nama terdakwa Herdianto Pujianto alias Enji ya kan, di mana kita mendakwakan pasal 111 atau 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Nah, tadi diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk apakah didampingi penasihat hukum tidak, dan yang bersangkutan menyatakan akan menghadapinya sendiri. Terus ini masih tahap awal adalah pembacaan surat dakwaan. Ya, dari tidak ada minimal sampai ada maksimalnya 12 tahun. Tidak ada minimal ya, karena ada alternatif tadi kan, alternatif kedua pasal. Tuntutan jaksa jelas di mata kuasa hukum Anji saat memberatkan kubu Anji, apalagi mereka berdalih Anji hanyalah korban yang kini tengah menjalani rehabilitasi. Lantas, mampukah kubu Anji keluar dari jeratan hukum sebagaimana tuntutan JPU, atau sebaliknya, Anji harus terseok menjalani hukuman dengan durasi tahun yang cukup panjang itu? Ya, berarti dia sudah jelas apa yang kita dakwaan, tinggal kita menghadirkan saksi nanti di persidangan. Itu tidak ada bantahan keberatan dari terdakwa, ya karena kita tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim kepada yang bersangkutan, dia akan menghadiri sendiri dan akan melanjut, dibilang tidak ada keberatan, kami diminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi. Di tempat berbeda, ayah Taki Malik, Mansyadin Malik, masih harus berjuang mempertahankan reputasinya sebagai salah satu tokoh agama usai istri sirinya Marlina menggugat dirinya atas tuduhan nista yakni tindakan asusila. Di hadapan awak media ditemani kuasa hukumnya, mantan besan Sunan Kalijaga ini menepis semua tudingan keji kubu Marlina. Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali. Ya. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Bahwa ini kan permasalahan rumah tangga, ya Pak ya. Betul. Otomatis ini adalah rahasia rumah tangga, ya. Yang tidak selayaknya masalah rumah tangga itu publik tahu kan, ya. Karena dari pihak sana, ya, dari pihak mantan istri siri saya sudah membawa masalah ini kepada publik, gitu ya. Pertama saya sangat menyesalkan, ya. Dia meninggalkan rumah saya itu tanggal 1 September malam, ya. Sebelum itu dia udah lama meninggalkan rumah saya, minta berpisah sama saya, ya. Nah, tanggal 6 September itu kami berdua aja, gitu ya. Memang nggak ada saksi waktu itu. Dia minta talak sama saya bilang saya talak. Kalau itu memang permintaan kamu berulang-ulang kan. Ya, kalau itu memang jalan yang kamu pilih, gitu ya, yang bisa membuat hati kamu senang, udah kita pisah sampai di sini. Mungkin sudah tidak ada kecocokan. Nah, yang kedua dia memang kekeh minta diceraikan. Sebelum ayah Taki Malik tampil ke publik, Marlina bersama sang pengacara sempat menggegerkan publik dengan pengakuan mengejutkan. Di hadapan awak media, wanita yang kabarnya dinikahi secara siri oleh ayah Taki Malik dan sudah mempunyai 3 anak ini mengaku sengaja kabur dari kehidupan Mansyadin Malik. Lantaran suaminya dianggapnya telah melakukan tindakan asusila terhadapnya, bahkan dengan melampirkan sejumlah bukti visum. Sekarang kan ini soal sensitif dan juga soal privasi. Tapi saksi yang mendengar artinya mendapat cerita, itu ada kakak dan keluarganya juga orang yang menikahkan dia gitu. Jadi menikah sama saya itu dia secara agama 4 bulan itu sudah bercerai secara agama. Ya pastinya sih ya sedih ya gitu kan, kenapa? Ya maksudnya gini, saya cuma mau bilang seperti ini jangan sampai ada korban-korban berikutnya aja gitu udah.
Saat ayahnya didera masalah serius, lantas bagaimana respon Taki Malik? Saya, keluarga besar Taki Malik, ingin meminta maaf atas nama keluarga kepada publik atas berita yang beredar di media sosial beberapa terakhir ini. Saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyangkut ayah saya. Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Kami percayakan 100% kepada Abi sebagai laki-laki untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Saya tidak punya wewenang juga untuk mengklarifikasi atas kejadian atau kasus ini dikarenakan yang bersangkutan yang lebih berwenang untuk menjawab dan mengklarifikasi secara langsung dari masalah ini. Karena saya sebagai anak tidak tahu menahu atas kasus ini. Dari saya pribadi akan sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Sebagai anak tetap mensupport dan mendoakan ayah saya. Sekali lagi, saya dan keluarga besar Taki Malik, ibu saya, istri saya, adik-adik saya di depan meminta maaf atas beredarnya berita yang mensangkut pautkan nama saya. Dan saya percaya surga itu masih ada di bawah telapak kaki ibu saya. Memang masih sulit membuktikan siapa yang bersalah, tapi kepada awak media, ayah Taki Malik mengaku siap membuktikan semua keterangannya. Mungkin dia ingin mencari sensasi, tapi sasarannya yang tidak jelas, ya. Mungkin seperti itu. Mungkin dia ingin dilihat juga di muka publik ini bahwa ingin juga bahwa terhadap ayahnya Taki Malik ini dibuat semacam kayak pembunuhan karakter, ya. Kalau misalnya seperti itu, kebohongan itu kan tentu ada undang-undangnya, tentu ada yang orang tersentuh dalam hidupnya dan terganggu dalam pikirannya, maka ini ayah Taki Malik ini akan berpikir, apakah selaku langkah-langkah ini akan dibiarkan aja atau langkah selanjutnya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan, kan gitu. Nah, ini akibat daripada ucapan yang dilontarkan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara nyata. Ya kalau orang merasa difitnah, ya sah-sah aja kan gitu ya. Tapi kan harus ada bukti, ya harus ada bukti, harus ada saksi, ya kan, siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah, gitu ya.